Baik, selanjutnya kita akan membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himpunan Mahasiswa Tradisi PS Himtas. Next. Mesti ingin berbicara Silakan Saudara Sahlan. poin informasi mengenai dengan para tamu. Silakan. Ini mengajukan informasi mengenai dengan para tamu undangan ini. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran. Tes Sahlan, silakan. Udah tadi mengenai dengan para tamu undangan ini gimana? Cek. Jadi Oke, baik. Mengenai dengan tamu undangan, jika ingin berkenan meninggalkan room, dipersilakan. Jika ingin mengikuti acara ini sampai selesai juga dipersilakan. Baik, kita lanjut. Izin Pemsip. Ran, Saudara Sadan. Nah, sebelumnya ini kan di ujian UBS ini kan tidak ada waktu yang tepat, maksudnya kapan kita berhenti, itu kan berhenti pada malam UBS ini. Jadi maksudnya melalui forum ini misalnya kita sepakati kapan UBS ini selesai begitu, Mas. Karena kita mungkin semua ada kesibukan yang lain gitu, kita tidak tahu, jadi mungkin Baik, sebelum kita masuk ke agenda ADRT yang saya ingin sampaikan, kita sepakat dari awal begitu biar kita bisa tahu. baik, terima kasih Saudara Sadan atas interupsinya. Jadi jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk tamu undangan dipersilakan jika ingin mengikuti atau tidak ya untuk pembahasan ADRT, dan untuk anggota Himtas dan khususnya mahasiswa dari CPS disarankan untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Bisa disepakati? sepakat. Saya tidak sepakat. Yang lain bisa disepakati? Mengingat ya kita untuk besok lebih sangat menumpuk lagi ya. Bisa disepakati? Sepakat. Bagaimana teman-teman lain? Teman yang lain votingnya bisa disepakati? Sekali lagi bisa disepakati? Sepakat. Sekali lagi bisa disepakati? Sepakat. Oke, baik. Karena saya mendengar sebagian besar mengucapkan kata sepakat, maka untuk peserta penuh atau yang khususnya anggota Himtas dan mahasiswa Tradisi PS wajib mengikuti pembahasan ADRT ini sampai selesai. Dan untuk tamu undangan dipersilakan jika ingin mengikuti dan meninggalkan ruang via Google Meet ini. Lanjut. Pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia kepada kita, sehingga dengan itu kami mampu membentuk suatu wadah organisasi kemahasiswaan yang disebut Himpunan Mahasiswa Jurusan Tradisi PS Himtas,
Dengan terbentuknya HMJ Himtas, diharapkan potensi-potensi yang dimiliki mahasiswa Tadris dapat dikembangkan secara optimal, sehingga mahasiswa-mahasiswanya mampu menjadi mahasiswa yang sesuai dengan slogan Tadris, yaitu aktif, kreatif, amanah. Menimbangkan 1. Bahwa ADRT merupakan salah satu syarat diakui HMJ Himtas sebagai organisasi yang menaungi jurusan Tadris. 2. ADART diperlukan untuk mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan jurusan. 3. ADART sebagai landasan hukum HMJ Himtas. 4. Penyempurnaan terhadap ADART dapat dirubah sesuai kondisi mahasiswa Tadris IPS. 5. Berdasarkan poin 1-4 maka akan dibentuk HMJ Himtas. Next. Anggaran dasar Himpunan Mahasiswa Tadris IPS Himtas, Prodi Tadris IPS Institut Agama Islam Tazkiyah. Bab 1. Nama, waktu, dan tempat. Pasal 1. Sesuai kesepakatan bersama, organisasi ini dinamakan Himpunan Mahasiswa Tadris IPS Himtas. Pasal 2. Organisasi HMJ Himtas didirikan pada hari Selasa 10 September 2019. Pasal 3. Organisasi HMJ Himtas didirikan di kampus utama Institut Tazkiyah Sentul City, Bogor, Jawa Barat. Bab 1 bisa disepakati? Sepakat. Sekali lagi, bab 1 bisa disepakati. Sepakat. Saya mendengar kata sepakat, maka aku disepakati. Bab 2. Asas, sifat, dan landasan. Pasal 4. HMJ Himtas berasaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasul yang mengajarkan untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Pasal 5. HMJ Himtas bersifat independen, akademis, ukhuwah, dan non-politik. Pasal 6. Landasan dari HMJ Himtas adalah Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum di antara sumber hukum lainnya. Bab 2 bisa disepakati? Sepakat. Sepakat. Sekali lagi, bab 2 bisa disepakati. Sepakat. Sepakat. Sepakat, maka bab 2 disepakati. Selanjutnya, bab 3, visi dan misi. Pasal 7, visi terciptanya mahasiswa yang aktif, kreatif, dan amanah serta bermanfaat bagi masyarakat. Pasal 8, misi. 1. Membangun solidaritas antar organisasi. 2. Membuat program kerja yang menciptakan mahasiswa aktif, kreatif, dan amanah. 3. Membuat kegiatan-kegiatan yang mampu mengasah potensi anggota Tadris. Bab 3 bisa disepakati? Sepakat. Sekali lagi, bab 3 Sepakat. Saya mendengar kata sepakat, maka bab 3 disepakati. Bab 4. Fungsi dan tujuan. Pasal 9. HMJ Himtas berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan minat, bakat, dan aspirasi seluruh mahasiswa Tadris, baik akademik maupun non-akademik. Pasal 10. Tujuan dari HMJ Himtas. 1. Mengembangkan bakat dan minat anggota Tadris dan dalam bidang pendidikan. 2. Berperan aktif untuk mencapai visi misi HMJ Himtas. 3. Menciptakan ikatan kekeluargaan antara anggota HMJ Himtas dan ukhuwah Islamiyah. Lanjut. Bab 4 bisa disepakati? Bab 4 apakah bisa? Sepakat. Sekali lagi, bab 4 disepakati. Sepakat. Kata sepakat, maka bab 4 disepakati. Bab 5. Lambang dan atribut. Pasal 11. Lambang yang tertera di logo Himtas sebagai berikut. 1. Keseluruhan lingkaran melambangkan satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah. Warna coklat dari lingkaran mengandung makna kuat dan dapat diandalkan, sedangkan warna putih mengandung makna kesucian. 2. Toga melambangkan seorang sarjana harus berpikir secara rasional. Warna hitam dari toga mengikut asal-usul dari toga itu sendiri yang berwarna hitam. 3. Buku yang terbuka mempunyai makna Himtas bergerak dalam dunia pendidikan. Warna biru muda yang mempunyai arti bahwa mahasiswa-mahasiswi Himtas harus berpikir secara jernih. 4. Padi yang mempunyai filosofi semakin berilmu semakin merunduk, yang berarti mahasiswa atau mahasiswi Himtas harus menanamkan sifat tawadu. Warna hijau muda dari padi melambangkan jiwa muda dan mahasiswa Himtas menanamkan jiwa aktif, kreatif, dan amanah. 5. 2 titik hitam di samping kiri dan kanan lambang padi yang bermakna menjaga keseimbangan dalam pendidikan. 6. Garis menyinggung yang bermakna kembali ke toga itu sendiri. Bab 5 apakah bisa disepakati?
Sepakat. Sekali lagi, bab 5 apakah bisa disepakati? Sepakat. Oke, saya mendengar kata sepakat, maka bab 5 disepakati. Bab 6, keanggotaan, hak, dan kewajiban. Pasal 12, anggota HMJ Himtas adalah mahasiswa yang aktif dalam perguruan dalam kepengurusan HMJ Himtas yang terdiri dari anggota khusus dan umum. Pasal 13, hak, kewajiban, dan sanksi anggota HMJ Himtas diatur dalam anggaran rumah tangga HMJ Himtas. Bab 6 bisa disepakati? Sepakat. Sepakat. Sekali lagi, bab 6 bisa disepakati. Sepakat. 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 Kata sepakat, maka bab 6 disepakati. Bab 7, pendanaan. Pasal 14. Sumber dana Himtas berasal dari 1. Program studi, 2. Iuran anggota Himtas, 3. Sumber dana lain yang dapat diperoleh secara halal dan tidak bersifat terikat. Bab 7 apakah bisa disepakati? Sepakat. Sekali lagi, bab 7 bisa disepakati. Sepakat. Saya mendengar kata sepakat, maka bab 7 disepakati. Bab 8, permusyawaratan. Pasal 15. Musyawarah resmi yang diselenggarakan oleh HMJ Himtas diantaranya 1. Musyawarah Besar Tadris IPS, 2. Musyawarah Pengurus Himtas. Next. Oke, bab 8, permusyawaratan apakah bisa disepakati? Sepakat. Sepakat. Sekali lagi, bab 8, permusyawaratan apakah bisa disepakati? Sepakat. Sepakat. Oke, baik. Saya mendengar kata sepakat, maka bab 8 disepakati. Bab 9, pengubahan dan pengesahan AD dan ART. Pasal 16. Pengubahan dan pengesahan AD dan ART HMJ Himtas dilakukan pada musyawarah besar Tadris IPS. Bab 9 apakah bisa disepakati? Sepakat. Sekali lagi, bab 9 apakah bisa disepakati? Sepakat. Sepakat. Baik. Sepakat, maka bab 9 disepakati. Bab 10, penutup. Pasal 17. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar HMJ Himtas ini akan diatur di dalam anggaran rumah tangga HMJ Himtas. Bab 10 apakah bisa disepakati? Sepakat. Sepakat. Lagi, bab 10 apakah bisa disepakati? Sepakat. 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 Oke, saya mendengar kata sepakat, maka bab 10 disepakati. Selanjutnya, anggaran rumah tangga Himpunan Mahasiswa Tadris IPS Himtas Prodi Tadris IPS Institut Agama Islam Taskia. Bab 1, keanggotaan. Pasal 1. Anggota HMJ Himtas terdiri dari 1. Anggota khusus HMJ Himtas adalah mahasiswa Tadris IPS yang aktif menjadi pengurus harian dan mengikuti proses kaderisasi HMJ Himtas. 2. Anggota umum HMJ Himtas adalah seluruh mahasiswa prodi program studi Tadris IPS Institut Taskia. Bab 1, keanggotaan. Oke, pasal 2. Keanggotaan berakhir apabila 1. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan atau masa pengabdiannya telah berakhir. Bab 1 apakah bisa disepakati? Sepakat. Sekali lagi, bab 1 apakah bisa disepakati? Sepakat. 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 Saya sepakat, maka bab 1 disepakati. Bab 2. Hak dan kewajiban. Pasal 3. Hak-hak anggota khusus. 1. Hak untuk mengeluarkan pendapat dan usul, baik secara lisan maupun tulisan kepada pengurus HMJ Himtas. 2. Hak untuk menjadi pengurus. 3. Hak untuk memilih dan dipilih. 4. Hak untuk mendapat fasilitas yang sama. 5. Hak untuk mengikuti seluruh program kerja HMJ Himtas. Hak-hak anggota umum. 1. Hak untuk mengeluarkan pendapat dan usul, baik secara lisan maupun tulisan kepada pengurus HMJ Himtas. 2. Hak untuk memilih dan dipilih. 3. Hak untuk mendapat bimbingan dan pembinaan. 4. Hak untuk mengikuti setiap program kerja HMJ Himtas. 5. Hak untuk mendapat fasilitas yang sama. Pasal 4. Kewajiban anggota khusus. Setiap anggota khusus wajib 1. Menjaga nama baik HMJ Himtas. 2. Mendukung serta terlibat dalam setiap program kerja HMJ Himtas. 3. Menjaga silaturahmi antara anggota khusus HMJ Himtas.
4. Melaksanakan seluruh program kerja HMJ Himtas yang telah disepakati bersama. 5. Mengikuti musyawarah kekeluargaan dan musyawarah kepengurusan HMJ Himtas. Kewajiban anggota umum. Setiap anggota umum wajib 1. Sekali lagi ya. 1. Menjaga nama baik HMJ Himtas. 2. Mendukung setiap program kerja HMJ Himtas. 3. Mengikuti musyawarah kekeluargaan HMJ Himtas. 4. Menguasai keberlangsungan pengurusan HMJ Himtas. 5. Menjaga silaturahmi antar sesama anggota umum HMJ Himtas. Bab 2, apakah bisa disepakati? Sepakat. Sekali lagi, bab 2, apakah bisa disepakati? Sepakat. 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 Baik, saya mendengar kata sepakat, maka bab 2 disepakati. Bab 3, kepengurusan. Pasal 5. Kriteria ketua dan wakil HMJ Himtas. 1. Kriteria ketua dan wakil HMJ Himtas. 2. Ketua HMJ Himtas merupakan anggota Ikhwan yang aktif dalam kepengurusan HMJ Himtas. 3. Mampu membaca Al-Quran dan memiliki hafalan minimal 1 juz. 4. IPK standar yang harus dimiliki seorang ketua dan wakil HMJ Himtas adalah 2,75. 5. Memiliki jiwa yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani dan berperilaku baik. 6. Mampu menjaga nama baik organisasi HMJ Himtas dan program studi Taris IPS. 7. Bersedia memberikan pengorbanan tenaga untuk kepengurusan HMJ Himtas. Pasal 6. Ketua dan wakil HMJ Himtas. 1. Memenuhi kriteria keanggotaan sesuai dengan pasal 5. 2. Mampu memegang amanah dan memiliki kesanggupan menjadikan pendidikan sebagai tujuan utama. 3. Mampu menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip pendidikan syariah dalam setiap kegiatan. 4. Mampu menjadi uswah hasanah bagi seluruh anggota umum HMJ Himtas. 5. Rela berkorban demi kemaslahatan anggota HMJ Himtas secara khusus dan kemaslahatan umat secara umum. Pasal 7. Tugas dan kewajiban pengurus. 1. Melaksanakan hasil keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah bersama. 2. Menjunjung tinggi dan melaksanakan ADART HMJ Himtas. 3. Menyusun dan melaksanakan program kerja HMJ Himtas selama periode amanah. 4. Memberikan saran dan kritik sebagai bahan evaluasi untuk seluruh kepengurusan HMJ Himtas. Bab 3, apakah bisa disepakati? Izin Sekali berbicara, lagi, Gusti. apakah bisa disepakati? Sepakat. Sepakat. Apa salah? Mengenai dengan tadi itu ya, poin 2 Himtas ya. Nah itu kan untuk Ikhwan ya. Kalau boleh sih nambah ahwat. Biar konteksnya enggak bahwa pemimpin mungkin dalam Islam khalifahnya laki-laki, tapi kan kita tahu rektor kita saat ini kan masih disamain ratakan gitu, Ikhwan dan Akhwat. Baik. Salan mengusulkan bahwa Ketua HMJ Himtas merupakan anggota Ikhwan dan Akhwat yang aktif dalam kepengurusan HMJ Himtas. Seperti itu, Salan? Ya, Teman-teman, apakah bisa disepakati atau tidak? Sekali lagi saya tanyakan. Bisa disepakati atau tidak untuk usulan ini? sepakat. Yang lain, Interupsi. silakan. Silakan Saudara Sadan. Di sini sedikit saya bingung sih, kayak kalimatnya sedikit apa gitu. Ya, ketua HMJ Himtas merupakan anggota Ikhwan, maksudnya yang aktif dalam kepengurusan HMJ Himtas. Ketua HMJ ini berlaku hanya untuk ketua atau mantan ketua HMJ. Berarti kan ketua himpunan mahasiswa jurusan itu merupakan anggota Ikhwan. Berarti tidak Baik. akhwat kan? Gitu sih gimana? Baik, ini adalah kriteria dalam memilih ketua dan wakil HMJ Himtas. Seperti itu, Saudara Sadan. Tolong yang untuk interupsi Saudara Salan, apakah disepakati Ketua HMJ Himtas merupakan anggota Ikhwan dan sekali lagi untuk poin 2 tes Ya,
Sekali lagi untuk poin 2, Ketua HMJ Himtas merupakan anggota Ikhwan yang aktif dalam kepengurusan HMJ Himtas. Saudara Salan mengusulkan Ketua HMJ Himtas merupakan anggota Ikhwan dan Ahwat yang aktif dalam kepengurusan HMJ Himtas. Apakah bisa disepakati? Apakah bisa disepakati? Sepakat. Sepakat. Sekali lagi saya bacakan, Ketua HMJ Himtas merupakan anggota Ikhwan dan Ahwat yang aktif dalam kepengurusan HMJ Himtas. Apakah bisa disepakati? Sepakat. Sepakat. Ini barusan 2 orang yang bersuara dari sekian banyak peserta sidang. Yang lainnya bagaimana? Sepakat atau tidak sepakat? Tes, Izin interupsi. silakan. Iya, tadi kan saran itu Ikhwan dan Ahwat. Kalau misalnya apa ya namanya? Saran Salwa gitu, saran saya kalau misalnya emang mau Ikhwan dan Ahwat gitu, mending di kata-katanya diubah aja, nggak ada Ikhwannya gitu. Jadi kan anggota yang aktif. Jadi kan itu secara keseluruhan. Nah, kalau kayak gitu gimana? Oke, berarti Salwa setuju dengan pendapat Salan yang Ikhwan dan Ahwat boleh menjadi ketua seperti itu. Ya kalau misalnya mau disepakati seperti itu, apa kata-katanya diubah jadi anggota yang aktif tapi Ikhwannya dihapus kayak gitu. Saya menanyakan Anda sepakat atau tidak. Sepakat. Baik, yang lainnya sepakat atau tidak? Tes. Sepakat. Baru 4 orang dari sekian banyak peserta yang bersuara. Peserta sidang, Ketua HMJ Himtas merupakan anggota yang aktif dalam kepengurusan HMJ Himtas. Apakah bisa disepakati? Sepakat. 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 Baik. Saya mendengar kata sepakat, maka poin 2, Ketua HMJ Himtas merupakan anggota yang aktif dalam kepengurusan HMJ Himtas. Ketiga, mampu membaca Al-Quran dan memiliki hafalan minimal 1 juz. Keempat, IPK standar yang harus dimiliki seorang ketua dan wakil HMJ Himtas adalah 2,75. Yang kelima, memiliki jiwa yang sehat baik secara jasmani maupun rohani dan berperilaku baik. Keenam, mampu menjaga nama baik organisasi HMJ Himtas dan program studi tradisi PS. Yang ketujuh, bersedia memberikan pengorbanan tenaga untuk kepengurusan HMJ Himtas. Pasal 6, Ketua dan Wakil HMJ Himtas 1. Memiliki kriteria keanggotaan sesuai dengan pasal 5. 2. Mampu memegang amanah dan memiliki kesanggupan menjadikan pendidikan sebagai tujuan utama. 3. Mampu menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip pendidikan syariah dan setiap kegiatan. 4. Mampu menjadi uswatun hasanah bagi seluruh anggota umum HMJ Himtas. 5. Rela berkorban demi kemaslahatan anggota HMJ Himtas secara khusus dan kemaslahatan umat secara umum. Apakah bisa disepakati? Oke, masih ada pasal 7. Sepakat. Tugas dan kewajiban pengurus. 1. Melaksanakan hasil keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah bersama. 2. Menjunjung tinggi dan melaksanakan AD dan ART HMJ Himtas. 3. Menyusun dan melaksanakan program kerja HMJ Himtas selama periode amanah. 4. Memberikan saran dan kritik sebagai bahan evaluasi dan seluruh kepengurusan HMJ Himtas. Bab 5 bab 3. Bab 3 apakah bisa disepakati? Sepakat. Sepakat. Sekali lagi bab 3 bisa disepakati. Sepakat. Baik, interupsi teman-teman. Untuk peserta sidang, tolong aktif ya. Bab 4. Dewan Penasehat pasal 8. 1. Dewan Penasehat HMJ Himtas yaitu ketua dan wakil prodi tradisi PS. 2. Dewan Penasehat HMJ Himtas berfungsi memberikan pertimbangan nasihat konsultatif, mengawasi jalannya kepengurusan controlling,
dan memberikan peringatan kepada pengurus yudikatif dan mengadakan musyawarah kekeluargaan apabila terjadi penyimpangan. Untuk pasal 4 apakah bisa disepakati? Sepakat. Sepakat. Sekali lagi bab 4 bisa disepakati? Sepakat. Dengar kata sepakat, maka bab 4 disepakati. Bab 5. Musyawarah pasal 9. 1. Musyawarah besar merupakan pemegang keputusan tertinggi organisasi. 2. Musyawarah besar akan dilakukan dengan melibatkan penasihat kepengurusan, yaitu ketua prodi dan wakil prodi tadris IPS. 3. Musyawarah besar diadakan 2 kali dalam 1 tahun, di awal dan di akhir kepengurusan pada saat pembacaan tata tertib AD atau ART dan laporan pertanggungjawaban LPJ serta pengangkatan ketua dan wakil ketua periode baru. 4. Musyawarah pengurus Himtas dilakukan dengan melibatkan seluruh pengurus Himtas yang diadakan 4 kali sebulan. Pasal 10. Wewenang musyawarah besar adalah 1. Meminta laporan pertanggungjawaban ketua HMJ Himtas. 2. Mengevaluasi kinerja pengurus HMJ Himtas. 3. Memberikan saran-saran untuk kepengurusan HMJ Himtas periode selanjutnya. 4. Menetapkan agenda musyawarah besar, tata tertib, serta visi misi. 5. Menetapkan AD dan ART. 6. Memilih dan menetapkan ketua dan wakil HMJ Himtas periode selanjutnya. Bab 5 apakah bisa disepakati? Sepakat. Sekali lagi bab 5 bisa disepakati? Sepakat. Maka bab 5 disepakati. Bab 6. Pendanaan pasal 11. 1. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat terdiri dari infak anggota dan sumbangan yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. 2. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bab 6 apakah bisa disepakati? Sepakat. Baik, saya mendengarkan sepakat, maka bab 6 saya disepakati. Bab 7. Sanksi pasal 12. Sanksi-sanksi diberikan kepada seluruh anggota HMJ Himtas yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Mencemarkan nama baik organisasi. 2. Tidak mengikuti AD dan ART yang telah dibuat. 3. Menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam organisasi. 4. Melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak sesuai dengan keputusan hasil musyawarah besar. 5. Mengabaikan dan tidak melaksanakan program kerja yang telah disepakati bersama. Pasal 13. Poin pertama, penilaian dan tentang pelanggaran organisasi dilakukan atas rekomendasi pengurus HMJ Himtas dan diajukan kepada Dewan Penasihat HMJ Himtas, yaitu ketua dan wakil prodi tadris IPS. 2. Setiap pengurus yang diberikan sanksi organisasi berhak mengajukan pembelaan. 3. Pemberian sanksi ditentukan oleh hasil musyawarah Dewan Penasihat HMJ Himtas. Apakah bab 7 bisa disepakati? Sepakat. Sekali lagi, bab 7 bisa disepakati. Saya mendengar kata sepakat, maka bab 7 disepakati. Bab 8. Aturan tambahan dan penutup pasal 14. Pergantian kepengurusan HMJ Himtas dapat dilaksanakan dalam musyawarah besar yang harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh 50% ditambah 1 orang anggota yang menyatakan setuju. 1. Jika yang hadir tidak mencapai 50%, maka rapat tetap dilanjutkan. Pasal 15. Hal-hal yang tidak diatur dalam ART ini akan diatur dalam peraturan penyelesaian yang tidak bertentangan dengan ART. Bab 8 apakah bisa disepakati? Sepakat. Lagi bab 8 bisa disepakati? Sepakat. Baik. Itulah pembahasan tentang AD dan ART Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris IPS 2020-2021. Saya akan membacakan surat keputusan Musyawarah Besar MUBAS Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris IPS Himtas nomor 3/Himtas/8/2021 tentang penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD ART Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris IPS Himtas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan mengharap ridhonya musyawarah besar MUBAS setelah menimbang untuk menjaga kelancaran dan ketertiban musyawarah besar HMJ Himtas, maka dipandang perlu
untuk menetapkan hasil musyawarah anggaran dasar dan rumah tangga ADART. Memperhatikan hasil musyawarah penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART HMJ Himtas 2021-2022. Memutuskan menetapkan satu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART HMJ Himtas 2021-2022 sebagaimana terlampir. Dua ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Google Meet tanggal 27 Agustus 2021 pukul 23:01. Oke, 22:01. Pimpinan sidang Presidium 1 Dewi Sartika menandatangani. Presidium 2 Pimpinan sidang 2 Nur Syafitri menandatangani. Pimpinan sidang 3 Fadl Alnisa menandatangani. Baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memperkenalkan bakal calon anggota Himtas periode 2021-2022. Beni Fadilah sudah berada di tempat. Tes, Beni? Sekali lagi, Beni Fadilah. Oke, silakan. Silakan memperkenalkan diri. Silakan, Beni. Halo, suara saya ada nggak? Suaranya kecil. Ada nggak? Oke, siap. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberi Allah kemudahan, kelancaran untuk melaksanakan mubas ya. Pada malam hari ini yang kedua kalinya dan perdana untuk angkatan 20. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Beni Fadilah. Saya angkatan 19, mahasiswa tradisi PS, jurusan Pendidikan Ekonomi Syariah. Saya selaku calon ketua Himtas atau Himpunan Mahasiswa Tradisi PS periode 2021-2022. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua Himtas periode 2021-2022. Visinya adalah menjadikan Himtas sebagai sebuah himpunan mahasiswa dalam upaya mengembangkan pribadi mahasiswa dalam hal berkarakter maupun skill sebagai mahasiswa yang unggul dan dapat dibanggakan baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Nah, untuk merealisasikan visi saya membagi misi saya ke dalam 3 poin. Yang pertama, menjadikan Himtas sebagai wadah untuk mengoptimalkan karakter dan skill mahasiswa-mahasiswi program studi tradisi PS. Nah, yang kedua, menciptakan acara yang berkualitas untuk mahasiswa-mahasiswi yang kedepannya lebih kreatif, aktif, inovatif, dan amanah, serta siap berkompetisi di bidang ekonomi maupun IPS secara internal maupun eksternal. Dan yang ketiga, menciptakan Himtas sebagai himpunan mahasiswa yang memiliki semangat solidaritas, profesionalitas, serta memiliki ikatan yang kuat
antara sesama mahasiswa ataupun mahasiswi Kadis IPS serta sesama himpunan mahasiswa lainnya. Nah, kira-kira itulah visi dan misi yang bisa saya sampaikan atau yang saya tawarkan kepada teman-teman semua jika saya terpilih nanti menjadi Ketua Himtas periode 2021-2022. Nah, untuk akhir kata saya ingin mengucapkan kepada teman-teman semua, marilah berpartisipasi, gunakan hak pilih kalian, gunakan secara bijaksana, karena Himtas bukanlah aku, Himtas bukanlah kamu, Himtas ini adalah kita. Untuk dari itu, marilah kita wujudkan Himtas ini sesuai dengan motonya, yaitu menjadi lebih aktif, kreatif, dan amanah. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Beni Fadila. Jangan lupa pilih nomor 1 ya, Beni Fadila. Dan baik teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan kepada Beni, saya persilakan. Ada yang ingin bertanya kepada Beni? Sekali lagi, ada yang ingin bertanya kepada Beni? Oke, mungkin cukup ya untuk Beni Fadila. Dan kita akan ke bakal ketua Himtas selanjutnya, yaitu Gilang Rian Ramadhani. Karena Gilangnya berhalangan hadir dan dia lagi kurang sehat, kita doakan semoga penyakitnya diangkat, dan untuk itu akan diwakilkan oleh saudara Sahlan. Pak saudara, saya persilakan. Sahlan. Baik, terima kasih. Dan mengenai dengan calon selanjutnya itu Gilang Rian Ramadhani, saya akan mencoba untuk mewakili untuk membaca visi dan misinya. Nama misi itu mewujudkan himpunan mahasiswa tadris sebagai organisasi yang aktif dan profesional dalam kebersamaan. Kemudian ada misinya, yaitu yang pertama menjalin kerjasama yang baik antar sesama mahasiswa jurusan. Kedua, menjunjung tinggi nilai moral sesama mahasiswa jurusan. Yang terakhir, menjadikan wadah bagi mahasiswa tadris. Itulah visi misi dari saudara Gilang saya bacakan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya kembalikan ke. Baik saudara Salan, terima kasih. Bisa dilihat ya teman-teman, jika yang tidak mengenal Gilang itu mukanya bisa dilihat. Silakan gunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya untuk menentukan masa depan Himtas selanjutnya. Baik, untuk itu mengingat waktu, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, Musyawarah Besar Himpunan Mahasiswa Tadris IPS Himtas tahun 2020-2021 ditutup. Baik, sekian dari saya. Saya Presidium 1 undur diri, dan Presidium 2. Saya Presidium 2 undur diri dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Selanjutnya Presidium 3. Saya Fatul Alanisa mengundur diri. Dan maaf apabila ada kurang sinyal. Baik, kami Presidium 1, Presidium 2, Presidium 3 mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tertinggal di hati teman-teman sekalian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, barakallah untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon teman-teman, Hidupkan kamera. teman-teman mau informasi saja buat pemilihannya. Bayi senyumnya manis deh. Buat pemilihannya nanti akan memberikan Google Form, nanti teman-teman mengisi Google Form tersebut. Oke, dan satu lagi nih untuk para calonnya, Beni ya, Beni juga udah tahu. Nanti kita bakalan wawancara dan lain-lain untuk dibagikan ke teman-teman.
Tuh, Sisi yang Hidup Benny Fadila. Nanti deh. Angkatan 20. Kameranya Benny. Angkatan 20 wajib semua. yuk dukung Gilang sebagai ketua. Jangan. Anda. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Syukuran untuk Dewi beserta Fatwa dan Nurul beserta teman-teman yang lainnya. Tidak ada foto terakhir lagi. Coba. Siapa Untuk masalah kita yang udah selesai. foto terakhir? Tidak ada foto terakhir. Siapa ini? Foto terakhir dong. Setelah ini doa ya. Yuk, foto terakhir yuk. Gas. Gas, kameranya di mana? Nurul bisa dipoto nggak? Bisa. Silakan teman-teman kamera. Ya. Silakan. Ayo semua, ada Salwa, ada Satyana, Anissa Fajrina, Selfie, Yuk, kameranya yuk. Anita, Nafisa, Novita Tari. Yuk, bangun teman-teman. Bisa yuk. Atau sudah tidur? Woi, dari tadi saya ngomong kalian tidur loh. Yuk teman-teman, bangun yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. RCT, oke. Oke. Nana Fatwa aman Fatwa aman. Terima kasih. Jangan agak berlalu sih. Terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin doa dipimpin Saldan atau siapa sih gitu. Ada. Belum ketua Benny. Bang Sadan, gas. Yuk, doa yuk. Dan ayolah. Waktu. Iya. Silakan doa. Baiklah Silakan. teman-teman, untuk lebih mendapat keberkahan di malam hari ini, ada baiknya kita niatkan untuk membaca surat Al-Fatihah untuk menutupi acara kita pada malam hari ini. Dengan niat semoga ini menjadi salah satu keberkahan di malam hari ini. Oke, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih saudara Sadan. Baik, acara udah ditutup. Silakan yang ingin tidur dan Benny bisa lain-lain. dulu biar dapat. Benny mabar kita, Bang. Benny mabar. Atau Fatwa